Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah pekan yang lalu kita sudah mempelajari 2 ayat dari surat Al-Baqarah, yang mana mempelajari surah Al-Baqarah itu adalah sebuah keberkahan, gitu ya. Kemarin kan sudah disampaikan fa inna akhdaha barakah. Mempelajari surat Al-Baqarah itu berkah, banyak kebaikannya, banyak pelajarannya, banyak hikmahnya, ya. Bahkan Nabi mengatakan wa tarkaha hasarah. Meninggalkannya adalah apa? Hasarah itu apa? Penyesalan, ya, menyesal, rugi, ya. Kenapa nyesal? Karena dia sudah meninggalkan banyak pelajaran di dalam ayat-ayatnya, di dalam ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 2 ayat kemarin kita belajar. Yang pertama apa? Surah ini diawali dengan harful muqatta'ah, yang mana dia merupakan salah satu rahasia Allah, maknanya hanya diketahui oleh Allah. Kemudian selanjutnya di ayat yang kedua Allah menyebutkan tentang sifat-sifat atau karakteristik Al-Quran, ya. Ada berapa kemarin? Ada 3, ya. Yaitu Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, kitab yang memiliki kedudukan yang tinggi, kitab yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu tidak ada keraguan bahwa dia adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul ucapannya Allah, bukan ucapannya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad itu kalau merubah Al-Quran itu diancam oleh Allah, ya. Di dalam surah apa itu? Al-Haqqah, ya. Itu diancam. Nabi saja itu diancam, ya. Jadi tidak mungkin Al-Quran itu adalah karangannya Nabi Muhammad SAW. Lalu buktinya apa bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah? Buktinya apa? Buktinya karena Al-Quran itu adalah mu'jizat. Mu'jizat itu apa? Mu'jizat itu adalah melemahkan yang yang ditantang sehingga dia tidak bisa atau tidak berdaya untuk melawannya, ya. Dan kemu'jizatan Al-Quran itu dari segala sisi, ya, baik dari sisi lafalnya, urutannya, teksnya, ya, ataupun dari sisi kandungan maknanya, ya. Itu mukjizat Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah satu-satunya mukjizat yang bisa disaksikan sampai hari kiamat. Beda gitu, ya, dengan mukjizatnya Nabi Musa, Nabi Isa, atau mukjizatnya Nabi yang lainnya, ya, yang hanya bisa dilihat pada saat itu saja, pada saat kejadian saja. Tapi kalau Al-Quran adalah mukjizat yang sampai sekarang itu bisa kita saksikan. Sampai sekarang tidak ada yang mampu menandingi Al-Quran. Seandainya Al-Quran ini adalah buatan manusia, ucapan manusia, pasti ada yang bisa menirunya. Pasti ada yang bisa menandinginya. Pasti ada yang bisa membuat hal yang serupa, yang setara, selevel dengan Al-Quran.
Tapi Al-Quran ini adalah kalam Allah, sehingga tidak ada satupun manusia sampai sekarang. Sudah berjalan berapa tahun? 1400 tahun. Tidak ada satupun orang yang bisa membuat satu surat saja yang sebanding, selevel, setara dengan Al-Quran. Ini bukti kemu'jizatan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, sifat Al-Quran apa? Di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang yang bertakwa. Inilah yang sudah kita pelajari dari ayat 1 dan 2. Nah, jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, kita masuk kepada ayat yang ketiga. Saya sih rencananya mudah-mudahan bisa sampai ayat 5 ya. Karena ini masih satu bahasan gitu ya, masih satu kaitan. Dan mudah-mudahan waktunya cukup. Tapi insya Allah ya ala kulli hal ya, kalau tidak cukup ya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Apa tadi? Ayat ketiga ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiquna." Ayat yang ketiga jamaah sekalian sampai yang keempat ya sebetulnya, itu adalah ayat yang menerangkan, ayat yang menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa. Kalau di ayat yang kedua itu kan Allah kan berfirman ya, bahwa Al-Quran ini adalah hudan lil muttaqin, petunjuk hidayah bagi orang yang bertakwa. Maka siapakah orang bertakwa itu? Ya, seperti apakah ciri-cirinya? Ini dijelaskan di ayat yang ketiga, 4 dan juga 5. Kita terjemahkan satu persatu. Dipersiapkan ini ya Quran terjemah perkatanya. Alladzina yu'minuna, orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman, bil ghaibi, dengan hal yang gaib. Nah, maksudnya apa? Maksud beriman dengan hal gaib itu apa? Di sini penulis tafsir rahimahullah mengatakan, yaitu yusaddiquna tasdiqan jaziman, membenarkan secara pasti atau mempercayai dengan kepercayaan yang tanpa ragu. Percaya dengan apa? Bikulli ma huwa ghaibun, dengan segala perkara yang gaib. Dengan segala perkara gaib. Ya. Yang mana la yudriku bil hawasi, tidak dapat dijangkau oleh panca indera. Jadi hal gaib itu tidak dapat dijangkau oleh indera kita. Tentunya hal gaib di sini adalah maksudnya hal gaib yang bersumber dari Al-Quran dan hadis ya. Jadi bukan hal gaib yang ngarang-ngarang sendiri, itu bukan. Tapi hal gaib yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Kalau mempercayai hal gaib kayak di pantai sana ada apa gitu ya, atau di gua itu ada makhluk bernama apa itu bukan termasuk itu ya. Bukan termasuk, itu hanya karangan-karangan saja. Contohnya apa? Karabbi tabaraka wa ta'ala, seperti Tuhan. Tuhan itu kan hal yang gaib, tidak bisa dijangkau dengan panca indera. Zatan, baik itu secara zatnya, secara keberadaannya, wa sifatin, maupun sifatnya.
sifat Allah itu ya gaib. Kita nggak pernah bisa tahu kecuali dari Allah sendiri. Ya, contoh, Allah itu maha pengasih. Ya, kita tahu Allah itu maha pengasih ya karena Allah yang ngasih tahu. Allah maha penyayang. Ya, Allah ngasih apa? Kita tahu Allah itu maha penyayang ya karena Allah kasih tahu ke kita bahwa Allah itu maha penyayang. Gitu. Allah maha melihat. Ya. Melihatnya Allah kayak gimana? Ya nggak tahu gitu ya. Pokoknya Allah maha melihat gitu. Dan Allah cuma ngasih tahu ke kita sebatas informasi itu saja. Informasi yang Allah berikan kepada kita hanya sebatas di situ. Jadi nggak boleh kita keluar kemana-mana gitu ya. Itu hal yang gaib. Kemudian contoh yang lainnya, wal malaikati, malaikat, wal ba'thi, dan hari kebangkitan atau hari dibangkitkannya manusia. Itu kan gaib juga ya. Gaib juga. Dan akan terbukti ya nanti ketika kejadiannya. Wal jannati wa na'imiha, surga beserta isinya, beserta kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Wan nari wa adzabiha, dan juga neraka beserta isinya. Itu. Jadi mengimani hal yang gaib itu adalah mempercayai sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan panca indera yang dikabarkan di dalam Al-Quran dan hadis. Artinya jangan sampai kita itu seperti Bani Israel gitu ya. Bani Israel tuh sangat mengherankan gitu. Dia berkata apa? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Ini kan kurang ajar banget ini. Hei Musa, saya tidak akan beriman kepadamu, saya tidak akan percaya kepadamu sampai saya lihat Allah dengan mata kepala sendiri. Oh, coba. Ini kan kelakuan Bani Israel ya. Jadi jangan dikira pemikiran-pemikiran apa ya, yang tren baru-baru ini ya, yang kepingin sekali atau belum percaya keberadaan Tuhan sebelum melihatnya. Itu kan cukup tren di anak muda, itu cukup tren itu Pak. Cukup ngetren itu. Ya. Jangan dipikir itu adalah pemikiran baru. Enggak, itu pemikiran yang sudah lama. Sudah ada sejak zaman dahulu. Sejak dahulu tuh sudah ada orang-orang yang berpikiran seperti itu. Yang namanya kita percaya itu ya harus ada buktinya dulu, harus dikonfirmasi dengan indera kita. Ya masalahnya hal gaib itu tidak bisa dijangkau, tidak bisa dikonfirmasi. Apa sih konfirmasi? Apa? Tapi paham ya maksud saya ya? Tidak bisa dijangkau. Mata kita tidak bisa lihat, telinga kita tidak bisa dengar. Kita itu terbatas, kemampuan kita itu terbatas. Tidak mungkin kita itu bisa menjangkau mereka. Ya, maka yang namanya beriman itu ya percaya secara pasti dengan hal-hal yang meskipun indera kita tidak bisa menjangkaunya, kita tetap percaya. Kemudian wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Betul ya terjemahnya ya? Mendirikan salat ya. Mendirikan atau menegakkan? Mendirikan. Apa yang dimaksud dengan mendirikan salat? Yaitu yudimuna ada as-salawatil khamsi, senantiasa, selalu mengerjakan salat 5 waktu. Selalu mengerjakan salat 5 waktu atau salat wajib fi awqatiha, di waktunya. Di waktunya atau tepat pada waktunya.
Kemarin kan sudah dijelaskan ya batasan-batasan waktu sholat itu kan ada ya di fikih ya. Ma'a mura'ati syara'itiha, disertai dengan menjaga syarat-syaratnya. Jadi bukan cuma mengerjakan sholat, yang namanya yuqimunas sholah itu ya mengerjakan di waktunya dan juga menjaga syarat-syaratnya. Wa arkaniha, dan rukun-rukunnya. Wa sunaniha, dan sunnah-sunnahnya. Wa nawafiliha ar-ratibah, dan salat sunnah ratibah. Ya, apa berarti? Sunnah rawatib ya, yang tertib itu ya. Wa ghairiha, dan selainnya. Kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu sekalian, ketika Al-Quran itu membahas tentang sholat, itu redaksinya selalu menggunakan redaksi yuqimunas sholah, mendirikan sholat. Padahal sebetulnya ada alternatif redaksi lain. Bisa saja misalkan wa yaf'alunas sholah, itu kan bisa saja. Wa yaf'alunas sholah itu mengerjakan sholat. Atau bahkan langsung ke kata kerja wa yusalluna, gitu kan. Atau menggunakan kata-kata yang lain. Artinya ada alternatif lain untuk mengucapkan atau menyampaikan tentang sholat. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan yuqimunas sholah? Kenapa kok tidak wa yaf'alunas sholah? Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya sholat itu ya bukan cuma dikerjakan, tapi didirikan, dikerjakan dengan serius, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Karena kalau cuma sekedar mengerjakan, ya seandainya Allah menggunakan kalimat atau redaksi wa yaf'alunas sholah atau wa ya'malunas sholah, mengerjakan sholat, mengamalkan sholat, ya tentu ya makna yang difahami adalah yang penting ngerjakan. Tapi karena redaksinya wa yuqimunas sholah, sehingga maknanya itu bukan cuma sekedar mengerjakan, gitu kan ya. Itu coba deh cek ayat-ayat di dalam Al-Quran ketika menjelaskan tentang ciri orang yang beriman, bahwa orang beriman itu yuqimunas sholah, itu pasti menggunakan kalimat yuqimuna atau turunannya lah. Turunan dari yuqimuna itu kan banyak, bisa aqimu, bisa juga tuqimu, ya kan? Banyak lah turunannya itu banyak. Kan berasal dari kata aqoma itu kan. Aqoma itu kan turunannya banyak. Wa aqamus sholah, gitu kan? Wa yuqimunas sholah. Ya. Entah itu menggunakan fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Fi'il madhi itu contohnya aqamu, aqama. Kalau mudhari' itu contohnya yuqimu, yuqimuna, tuqimuna. Di surah Al-Bayyinah itu gimana? Hunafa wa yuqimu, hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Itu kan. Jadi beserta turunannya selalu menggunakan redaksi itu, redaksi aqama yuqimu, untuk menjelaskan kepada kita bahwa orang iman, orang bertakwa itu ya bukan asal-asalan mengerjakan sholat, tapi betul-betul dilaksanakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, dan lain sebagainya. Ya, saya kira itu bisa difahami lah ya maksud saya ya. Jadi tidak hanya sekedar mengerjakan. Dan untuk mencapai derajat orang yang mendirikan sholat, ya satu jelas harus belajar, harus latihan. Kalau
Cuman mengerjakan, nggak pakai belajar, nggak pakai latihan, nggak akan nyampe kita ke derajat orang yang betul-betul mendirikan sholat, nggak akan nyampe. Ya kan? Coba bagaimana kita bisa tahu tanpa belajar? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Maka orang untuk bisa mencapai ini, orang yang mendirikan harus belajar. Nggak bisa nggak belajar, mustahil. Semua dalam agama kita itu bisa dicapai dengan belajar dan latihan. Melatih diri sendiri, mendidik diri sendiri untuk bisa mencapai itu, mencapai derajat orang-orang yang mendirikan sholat. Ya, ini adalah ciri ya dari orang yang bertakwa, yaitu yuqimunas sholat. Kemudian wa mimma razaqnahum, dan dari sebagian apa yang kami rizkikan kepada mereka, yunfiquna, diinfakkan. Maksudnya min ba'di ma atahumullahu min malin, dari sebagian harta mereka. Jadi rizki di sini maksudnya adalah harta. Kan ada istilah rizki itu nggak harus harta, ya kan? Ya, tapi kalau dalam ayat ini maksudnya tuh harta gitu ya. Kenapa? Karena yunfikuna, infak, dari sebagian harta yang Allah berikan kepada mereka, itu mereka infakkan. Gitu. Nah, infak itu maksudnya apa? Di sini dikatakan wadzalika bi ikhrajihim li zakati amwalihim, yaitu dengan mengeluarkan zakat harta atau menyalurkan zakatnya, membayar zakatnya. Ini yang infak yang bersifat ditentukan waktunya, kemudian jumlahnya itu ditentukan oleh syariat, yaitu zakat. Ya. Wa bi infaqihim ala anfusihim, dan menginfakkan hartanya untuk dirinya. Kalau ini sifatnya bebas ya. Intinya dia keluarkan hartanya untuk kebutuhan dirinya. Ini harus ya. Jangan sampai kita itu punya harta, kebutuhan kita itu belum terpenuhi, kebutuhan pokoknya itu belum terpenuhi, malah disalurkan ke yang lain. Dibuat untuk misalkan hiburan atau apa gitu ya. Ya, jadi diri sendiri dipenuhi. Ya. Belanjakan harta untuk kebutuhan diri sendiri. Wa azwajihim, dan menginfakkan untuk kebutuhan istri. Itu. Ini kewajiban bagi laki-laki gitu ya. Jadi harus. Itu ciri orang bertakwa itu. Kemudian wa auladihim, dan anak-anaknya. Dan anak-anaknya. Ya. Penuhi kebutuhan intinya. Kebutuhan pokoknya dipenuhi. Jangan ke yang lain dulu. Utamakan yang pokok. Itu. Wa walidaihim, dan kedua orang tuanya. Ini infak yang bersifat wajib itu kepada 4 orang ini. Kepada diri sendiri, kepada istri, kepada anak, dan kedua orang tua. Itu infak yang hukumnya adalah wajib. Wajib. Harus dikeluarkan harta untuk itu. Ya. Bukan untuk main judi, bukan untuk dugem, beli rokok. Istri belum terpenuhi, diri sendiri belum terpenuhi, udah beli rokok, judol. Dosa itu. Ya. Dosa itu. Itu bukan ciri orang bertakwa itu. Orang bertakwa itu utamakan yang pokok dulu, utamakan yang wajib.
Nah, baru ini. Baru yang sunnah ya. Yang sunnah adalah wa tasadduqihim 'alal fuqara'i wal masakin. Sedekah kepada orang fakir dan miskin. Ini hukumnya sunnah. Sebagian orang kebalik gitu ya. Loyal sekali kepada orang miskin. Tapi kepada keluarganya dia ya kebalik. Karena itu hukumnya sunnah. Ya. Hukumnya sunnah. Itulah yang dimaksud dengan wa mimma razaqnahum yunfiquna. Kemudian pada ayat yang keempat, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna. Kita terjemahkan satu-satu. Walladzina yu'minuna, di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman bima unzila ilaika, dengan apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad. Jadi kepadamu itu maksudnya adalah Muhammad, karena Allah sedang berbicara kepada Nabi. Maksudnya apa? Yusaddiquna bil wahyi, membenarkan wahyu atau mempercayai wahyu. Alladzi unzila ilaika ayyuhar rasul, yang diturunkan kepadamu wahai Rasulullah. Apa wahyu itu? Wahyu apakah itu? Wa huwal kitabu was sunnah, yaitu Al-Qur'an, Alkitab dan As-Sunnah. Ya. Jadi orang yang bertakwa itu ya dia percaya betul dengan Al-Quran, percaya betul dengan Sunnah Rasulullah. Wa ma unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan kepada orang sebelummu. Maksudnya apa? Para nabi dan rasul sebelumnya. Kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Ya, Taurat, Injil, Zabur, ya. Kita percaya bahwa Taurat itu firman Allah. Injil itu juga firman Allah. Zabur itu juga firman Allah. Cuman masalahnya 3 kitab tadi itu sampai sekarang masih orisinil atau tidak gitu ya. Itu yang jadi masalah. Ya, kalau Injil yang masih orisinil ya kita percaya Allah telah menurunkannya. Kita percaya Allah menurunkan Taurat. Kita percaya Allah menurunkan Zabur. Ya. Tapi eksistensinya, keberadaannya itu sampai sekarang itu masih sebagaimana adanya atau tidak. Apakah masih ori atau sudah diubah-ubah gitu ya. Kemudian berikutnya wabil akhiratihum yuqinuna, yaitu maksudnya adalah wabil hayati fid daril akhirah, dan dengan kehidupan di negeri akhirat, wa ma fiha, dan apa yang ada di dalamnya, min hisabin, baik itu berupa hisab, ya, wa thawabin, pahala, wa iqabin, ataupun siksa. Hum, mereka itu alimuna, mengetahui, mutayaqqinuna, dan juga meyakini. Jadi mereka meyakini, mengetahui, meyakini hal-hal atau kehidupan yang terjadi ketika di akhirat. Bukan hanya mempercayai
hari setelah kematiannya saja, bukan, tapi juga mempercayai apa yang terjadi setelah itu yang dikabarkan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Gitu. Jadi tidak lengkap gitu ya kalau kita itu hanya tahu oh nanti setelah kematian akan ada kehidupan lagi. Itu nggak cukup. Kalau pengetahuan kita sebatas itu tidak cukup. Kita harus tahu kehidupan di sana itu seperti apa, akan terjadi apa yang akan kita alami besok setelah kematian kita. Gitu. Caranya gimana ya tadi? Belajar Quran, belajar hadis, supaya kita ngerti betul. Dengan kita mengerti gitu ya, kita mengetahui ilmunya, keyakinan kita, keimanan kita itu bertambah kuat. Sehingga tergambar di dalam otak kita, oh nanti kalau saya melakukan ini, nanti saya dibalas di akhirat. Pembalasannya demikian, demikian, demikian. Kalau saya melakukan ibadah ini, balasan di akhirat adalah ini, dan ini. Kalau saya melakukan dosa itu, saya akan mendapatkan siksa ini dan itu. Sehingga itu dapat mengontrol perilaku kita untuk tidak berbuat semena-mena ketika di dunia. Ya, kita kan tahu ya, di akhirat nanti orang yang dulu kita zolimi itu akan minta pengadilan, itu kan, keadilan. Kalau kita tahu itu ilmu tentang itu, kita di dunia ini nggak mungkin kita itu menzalimi orang lain, menyakiti orang lain. Ya, karena kita tahu ilmunya tadi ya. Tapi kalau nggak tahu ilmunya ya, saya juga nggak tahu nanti terjadi apa setelah mati. Saya juga nggak yakin habis mati bakalan kemana. Ya, seenaknya saja. Mumpung hidup di dunia sekali ini gitu kan. Terus rasanya mau ngapain gitu. Ya. Terus saya lengkapi dulu. La yasukuna fi syai'in min dzalik. Dan dia tidak ragu sedikit pun. Oh, gimana itu? Enggak ragu itu kan berarti betul-betul nancep di dalam hati. Wala yartabuna. Sama, ini juga tidak ragu. Kenapa? Karena kesempurnaan iman mereka dan besarnya keyakinan mereka. Karena imannya sempurna, keyakinannya besar, ya mereka nggak ragu akan adanya akhirat. Yakin betul akhirat itu ada. Yakin betul kalau saya melakukan ini akan dibalas demikian. Yakin betul kalau saya zalim, saya akan dituntut. Yakin betul kalau saya berbuat baik, saya akan dibalas oleh Allah. Dan ini bentuk keadilan Allah gitu ya. Kalau nggak ada akhirat coba Pak, berarti Allah nggak adil. Kenapa? Pasti banyak hal-hal yang di dunia ini itu belum selesai. Kita dizalimi, kita tidak sempat membalas, ya kan? Ya. Maka membutuhkan adanya namanya hari pembalasan. Butuh yang namanya hari pembalasan. Karena kalau nggak ada hari pembalasan, terus kasihan. Yang dizalimi kasihan. Itu. Tidak mendapatkan keadilan. Itu. Sehingga kalau kita yakin gitu ya dengan akhirat itu, kita jadi lebih mengontrol diri kita untuk tidak berbuat semaunya ketika di dunia. Kemudian kita masuk pada ayat yang kelima, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihuna. Ulaika, mereka itu, maksudnya adalah orang yang memiliki 5 sifat tadi. Orang yang memiliki 5 ciri tadi. Apa saja 5 cirinya? Beriman dengan yang gaib, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian hartanya, kemudian beriman kepada Al-Quran dan juga kitab-kitab sebelumnya, dan beriman dengan hari akhir. Ya. Mereka itu
ala hudan, di atas petunjuk. Maksudnya adalah bima hadahumullahu ta'ala ilaihi, karena Allah telah memberikan hidayah kepada mereka. Karena Allah telah memberikan hidayah kepada mereka. Minal imani wa salihil a'mal, berupa keimanan dan amal soleh. Hidayahnya ini maksudnya adalah hidayah taufik. Hidayah taufik itu ya tadi, hidayah iman dan amal soleh. Karena Allah telah memberikan hidayah taufik kepada mereka, maka mereka itu mutamakkinuna, teguh. Teguh itu tetap. Minal istiqomati, di dalam istiqomah, ala manhajillahi, di atas jalannya Allah, al-mufdi, yang mengantarkan, bihim, mereka, ilal falahi, menuju kesuksesan atau keberuntungan. Jadi karena Allah itu telah memberikan petunjuk, makanya kan di sini ada mir rabbihim gitu ya. Mereka di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Maksudnya Allah memberikan hidayah kepada mereka sehingga mereka itu istiqomah. Makanya kan kalimatnya ala, ulaika ala. Ini menggunakan kalimat redaksi ala, bukan fi gitu ya. Kan bisa saja kita ganti fi, misalkan mereka itu di dalam petunjuk. Secara makna kan tidak jauh beda ya. Tapi di sini Allah menggunakan ala hudan, di atas petunjuk. Maksudnya apa? Tetap di atas petunjuk, teguh di atas petunjuk, istiqomah di atas hidayah. Itu apa bedanya gitu ya? Kalau pakai ala itu apa? Ala itu ya di atas, tetap. Ya, sama ketika kita mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, bukan ila. Itulah indahnya bahasa Arab ya. Jadi berbeda redaksi itu maknanya, maksudnya itu bisa berbeda. Gitu ya. Ala itu tetap, terus menerus, senantiasa. Gitu. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang yang beruntung. Maksudnya apa? Yaitu mereka al-muflihuna, sukses, beruntung. Al-jadiruna, pantas. Mereka itu adalah orang-orang yang pantas bil fauzi, dengan kemenangan. Alladzi huwa dukhulul jannah, yaitu masuk surga. Ba'dan najati minan nar, selamat dari neraka. Jadi sukses itu ya, berhasil itu ya masuk surga, selamat dari neraka. Itu sukses yang sesungguhnya itu ya itu. Bukan jadi orang kaya, duitnya banyak, mobilnya, bukan. Sukses itu masuk surga, selamat dari neraka. Ya. Persepsi orang itu kan sukses itu apa? Dunia gitu kan. Ya, jadi orang kaya. Ya. Ya. Gimana? Sukses dunia akhirat, mati masuk surga. Ya, sukses dunia itu ya termasuk di dunia itu kita bisa menjalankan ibadah, itu sukses itu. Orang miskin bisa nggak sukses? Bisa. Orang kaya bisa nggak sukses? Bisa. Orang kaya yang uangnya digunakan untuk di jalan Allah, untuk kebenaran. Ya tadi, wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka gunakan hartanya untuk kebaikan.
Sehingga hartanya tuh tidak disimpan gitu ya. Hartanya tuh ditaruh di akhirat gitu. Jadi kalau bicara bisa nggak harta dibawa mati? Bisa. Gimana caranya? Infakkan gitu ya. Infakkan. Jadi jangan disimpan-simpan itu. Ya, infakkan hartanya untuk kebaikan. Maka kita telah menaruh harta kita itu di akhirat. Nah, itulah ya beberapa ini ya. Ini masih di ini ya, masih terjemah perkata ya, kita belum masuk ke hidayatul ayat dan makna ayat. Insya Allah sampai situ dulu. Untuk berikutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya. Oh, tanya ya, silakan. Iya, menjaga yang jauh Taurat dan Injil. Alangkah baiknya kan kalau dijaga sehingga kita punya kayak jilid 1, 2, 3, 4 gitu. Iya. Sebelumnya saya tutup dulu ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.